Nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang diberkati ini, mari kita sama-sama menaikkan pujian kehadirat Tuhan. Bapakku datang, karena kita tahu kita datang kepada Allah kita, Allah yang jadi kekuatan kita, yang menopang hidup kita. Menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Saya sebut kita bangkit berdiri, kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Nanti saya minta Ibu Gembala untuk buka dalam doa. Pujian syukur kami kepadamu Bapa di sorga. Kalau hari ini yang penuh sukacita, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus sudah kembali memberkati kami, memberikan kesehatan dan kekuatan. Amat terlebih kami datang di rumah-Mu beribadah kepadamu, memuji-muji nama Engkau, karena Engkau Allah kami yang hebat, yang selalu menopang kami, yang selalu memberkati kami. Sebab itu pagi hari ini ya Bapa, inilah umat-umat-Mu ya Tuhan yang datang kepadamu. Kami bersuka cita karena Tuhan yang sudah menghentar kami di rumah-Mu bersekutu bersama-sama, dan kami boleh memuji Engkau, nama Tuhan ditinggikan. Kami serahkan pekerjaan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau kuduskan dan sucikan kami. Kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami mau beribadah, kami serahkan pekerjaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita patut bersuka cita pada pagi hari ini karena kita tahu Allah kita adalah yang luar biasa. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh iman bahwa Allah kita adalah yang luar biasa. Pujilah Tuhan, sebab Kau ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Kau ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
Puji nama Tuhan, kita tetap berdiri, kita akan sambung pujian dengan berjalan bersama Tuhan. Karena kita Allah kita yang luar biasa, yang senantiasa menopang kehidupan kita, Allah yang jaga kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau melangkahku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu dari hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kita bersuka cita memiliki Allah yang benteng hidup kita. Kita berjalan, Dia menyertai dan menopang kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau melangkahku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu dari hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, tak akan ku ragu, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu dari hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, tak akan ku ragu, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu dari hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sungguh luar biasa Allah kita yang senantiasa menyertai kita. Kemana kita pergi, Dia menjadi benteng dalam hidup kita. Segala puji syukur kami naikkan hadirat Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan motivasi rohani. Selamat hari Minggu, selamat kita ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi tema untuk hari Minggu ini yaitu tetap tegar di masa sukar atau tetap kuat di tengah-tengah kesusahan yang ada. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, penuh dengan kesusahan. Begitu banyak orang yang menderita, begitu banyak orang yang susah, bahkan begitu banyak orang yang terpuruk di dalam kehidupannya. Tetapi justru di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di masa-masa yang sukar dan sulit ini, Tuhan mau supaya kita tetap kuat. Tuhan mau supaya kita tetap tegar di dalam Tuhan.
Dan inilah saat yang sangat menentukan dalam kehidupan kita, menentukan iman dan percaya kita, menentukan kerohanian kita, apa kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, firman Allah katakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia." Inilah yang firman Allah memberitahu kepada kita, tetap berdiri teguh, jangan goyah. Di saat yang sukar sekalipun, di saat yang sulit sekalipun, di saat yang tidak menentu sekalipun, kita diminta untuk jangan goyah. Tetapi kita tetap setia, kita tetap giat di dalam Tuhan, tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan, karena Alkitab katakan apa yang kita lakukan, persekutuan kita ini, Alkitab katakan tidak sia-sia. Jerih payamu tidak sia-sia. Kesetiaanmu beribadah kepada Tuhan, kesetiaanmu datang ke gereja, kesetiaanmu untuk memuji, menyembah dan membesarkan nama Tuhan, Alkitab katakan itu tidak sia-sia. Ada mahkota yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita, kalau saja kita mau tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Artinya, biarlah kita tetap tegar, biarlah kita tetap kuat di masa yang sukar dan sulit hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, seperti Bapak Gembala yang memberikan motivasi bagi kita semua supaya kita di masa-masa yang ada saat ini kita tetap giat di dalam pelayanan. Apapun yang Tuhan percaya kepada kita, mari kita kerjakan. Karena Yesuslah andalan dalam hidup kita. Haleluya. Aku percaya ada mujizat karena Yesus yang menjadi andalan kita, yang senantiasa menyatakan mujizat dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita lalui mungkin berat, tapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Saya jemput kita berdiri, kita akan nyanyikan sama-sama Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Mari Bapak-bapak sekalian, kita puji Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, bilang terima kasih Tuhan. Buat pagi yang baru, hari yang baru, Tuhan sudah berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dengan pujian dan penyembahan yang hanya dari kami ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sucikan dan kuduskan hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami siapkan tanah hati kami yang paling baik untuk Kau taburi dengan firman-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya pertumbuhan buah-buah yang baik yang Kau beri kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan berkat-Mu melimpah. Untuk hamba-Mu Tuhan, berkati kami, tutup bungkus kami, sucikan dan kuduskan Tuhan, dan yakin dan percaya Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kami semuanya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau kita bisa saat ini bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya, keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, papa mama saya, keluarga saya. Dan kita yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini kita diberkati oleh Tuhan. Tidak ada terkecuali, jemaat semuanya diberkati. Baik yang ada di tempat ini ataupun nanti yang mereka ibadah di YouTube ya, ibadah online ya. Ya, saya mengucap syukur juga ke apa yang Tuhan berikan dalam setiap hidup saya, termasuk Bapak Ibu sekalian. Saya setelah 2 bulan yang lalu ya, saya positif COVID-19 ya. Ya, puji Tuhan. 21 Desember yang lalu saya swab ya bersama istri dan kami negatif, sudah negatif. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian, saya sudah negatif ya. Ya itu Bapak Ibu sekalian ya. Saya juga berterima kasih kepada Tante Robert dan Om ya yang telah mempercayakan kepada saya untuk sharing firman Tuhan. Sekali lagi saya tidak sedang khotbah kepada Bapak Ibu sekalian di tempat ini ya. Saya sharing hidup saya. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya pergumulkan bersama Tuhan Yesus di tahun 2020 kemarin. Ya, jadi kita tahu semuanya ya bahwa pandemi ini dimulai ketika kita sebetulnya di awal-awal tahun 2020 ya. Di mana setiap apa yang kita kerjakan mengalami sesuatu hal penurunan yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa seperti yang dikatakan di motivasi Om tadi, tetap tegar di masa yang sukar seperti apa? Nah, ini yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, judul dari sharing firman hari ini ya, tetap memiliki iman di saat sukar, ya, atau tetap memiliki iman di saat pandemi ya. Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi sekarang ini kita tahu bahwa kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan, kita mengalami kesukaran-kesukaran yang sangat luar biasa. Ya, tekanan-tekanan, ya, bahkan seringkali iman kita menjadi goyah. Iman kepercayaan kita kepada Tuhan bisa goyah. Ya, ada yang mereka
yang ikut satu perusahaan gajinya dipotong, gajinya tinggal 60%, tinggal 70%, atau bahkan mereka yang sedang kayak saya yang jadi wira swasta ya, saya mengalami hal-hal yang sangat luar biasa ketika masa pandemi ini. Omset saya bisa tinggal cuma 25%, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang saya kerjakan, apa yang saya pergumulkan, saya ngerti. Saya ngerti pelajaran tentang firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tidak bisa menutupi hati dan pikiran saya untuk khawatir. Jadi ketika itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, seringkali pikiran-pikiran saya ya, juga ini saya juga sharing sama teman-teman yang sama dengan saya, yang mereka juga mengalami banyak masalah tentang karena pandemi ini dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, ya seakan-akan mereka ini pengen kompromi Bapak Ibu sekalian, pengen bertoleransi dengan gaya-gaya dunia, ya dengan kuasa-kuasa kegelapan ini, ya memang mamon ini musuh terbesar kita, tapi kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita bisa memerangi ini semuanya, kita bisa menang. Nanti saya juga mau sharing, saya dapat apa yang saya renungkan hari ini ya, untuk sharing Bapak Ibu sekalian yang saya bagikan ini mau menjadi suatu hal yang luar biasa. Ketika seseorang tetap berpegang pada posisi di mana kita pegang pada posisi janji-janji Tuhan, berpegang pada firman-firman Tuhan, apa yang terjadi? Ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita itu larut dengan gaya dunia Bapak Ibu sekalian, kita ketika masa pandemi itu berjalan ya 1-2 bulan, bahkan saya pernah di bulan April sampai Maret, April, Mei kalau tidak salah ya, saya tetap pada saat-saat itu saya sama sekali tidak bisa mengunjungi orang. Ya, yang saya kunjungi juga takut, saya sendiri yang berkunjung ke tempat orang itu juga takut Bapak Ibu sekalian kena COVID ini. Ya, suatu hal yang luar biasa ini terjadi sampai bos saya itu, sampai saya punya saya store barang itu, setiap kali saya transaksi sama dia, saya tidak mau untuk masuk ke rumahnya. Saya minta untuk saya ini transaksi dengan dia di garasi Bapak Ibu sekalian ya. Begitu juga ketika saya ada orang datang ke tempat saya juga mereka saya temuin di garasi. Saya minta maaf sama mereka. Ya, mohon maaf ya, ini masa pandemi. Jadi saya bukan tidak menghargai. Saya sekali lagi minta mohon maaf, saya temui di garasi. Oh iya kok, gak apa-apa. Dan itu dia cukup nyaman karena apa? Ruangannya tidak tertutup. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Dan seringkali kita ini jatuh dalam apa? Dalam hal soal kekhawatiran ini. Jatuh dalam hal apa? Kegentaran. Ya, kadang kita bisa kalah. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya juga turut berduka cita ya. Saudara-saudara kita ya, ada beberapa yang kena COVID ini sampai dia dipanggil Tuhan. Ya, bukan sebetulnya mereka kalah, tapi sebetulnya mereka menang di dalam Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita yang masih diberi saat ini kesehatan, kita harus terus menjaga supaya kita tetap sehat Bapak Ibu sekalian. Selalu kita harus jalankan protokol kesehatan kita, ya. Karena apa yang saya alami nanti juga saya share kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu khawatir, ketika kita takut, ya, serta kompromi dengan dosa, ya, dengan gaya dunia, ya, sehingga kita meninggalkan Tuhan dan perintahnya, seringkali kita itu jatuh sampai tidak bisa bangun ke dalam keterpurukan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi apa yang ketika kita alami pandemi, masa pandemi ini,
ketika kita itu merasa khawatir, merasa kita tidak bisa kemana-mana, pekerjaan saya ya apa, ya. Saya tetap pada saat-saat seperti itu, saya tetap teguhkan hati saya untuk saya bersama-sama Tuhan. Saya ingat janji-janji Tuhan. Saya ingat janji-janji Tuhan. Bahwa anak Tuhan tidak ditinggalkan. Anak Tuhan dibawa Tuhan untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Itu terus saya tanamkan di pikiran dan hati saya, Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak teman-teman kami yang bukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, seringkali mereka juga mengalami pada masa sulit-sulit ini, mereka mengalami banyak-banyak kompromi. Saya telepon sama teman saya yang ada di Surabaya. Ketika masa pandemi, ketika mereka ini biasanya itu kalau mereka disetorin barang dari luar pulau, ya, mereka itu bisa kalau ada komplain, mereka bisa komplain itu langsung kepada orang yang nyetorin di luar pulau, bahkan bisa mendatangi. Tapi di masa-masa pandemi seperti ini, mereka tahu ada anak-anak, bukan anak-anak Tuhan yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, ketika dia itu, teman saya yang di Surabaya itu minta setoran sama dia, apa yang mereka janjikan tidak sama dengan apa yang datang, barang yang datang ini Bapak Ibu sekalian. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bisa ke Kalimantan, dia tidak bisa ke Sulawesi, bisanya cuma mengeluh saja. Ya, seringkali kompromi-kompromi ini dibuat untuk memanipulasi Bapak Ibu sekalian, supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Karena omset sudah turun, bagaimana dia tetap bisa mempertahankan keuntungan itu seperti apa? Dengan gaya-gaya dunia, dengan gaya-gaya dosa, mereka melakukan ini Bapak Ibu sekalian. Tapi anak-anak Tuhan, saya sendiri, saya berusaha dengan keras untuk saya tetap berjalan sesuai dengan role-nya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah yang luar biasa yang menginspirasi saya tetap berjalan, tetap tegar di masa yang sukar, saya tetap memegang teguh firman Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Yaitu kisah Yusuf ini Bapak Ibu sekalian. Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Yusuf adalah orang yang banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa dalam hidupnya dia. Ya, ketika dia bermimpi, dia utarakan itu kepada papahnya, kepada saudara-saudaranya, ya. Akhirnya karena saudaranya iri hati, ya, dia mengalami kejahatan dari saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke sumur. Ya. Akhirnya tidak mau dibunuh. Tidak jadi dibunuh, diangkat, dijual sebagai budak. Ya. Ketika dia mengalami ini, ketika mengalami masa sukar ini, Bapak Ibu sekalian, ketika dia mengalami ini, dia dijual ke Potifar. Di Potifar dia difitnah oleh istri Potifar, tante Potifar ini. Ya, akhirnya Yusuf masuk penjara. Ketika masuk penjara, dia menerjemahkan mimpi juru roti sama juru minum raja ini yang di penjara ini. Tapi ketika mereka keluar, juru minum dan juru roti ini keluar dari penjara ini, dia dilupakan karena juru rotinya dipancung, ya. Juru roti ini melupakan dia sampai bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian. Ya, betapa hebatnya penderitaan yang namanya Yusuf ini Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi di masa-masa sukar itu dia juga mengalami pemeliharaan Tuhan. Ketika dia jadi pegawainya Potifar, dia dikuasai areal rumah pekerjaan Potifar ini untuk dikuasai sama Yusuf, dan dia kerjakan dengan baik-baik karena dia seorang yang takut akan Tuhan. Begitu juga dia ketika masuk penjara, dia dipercaya sama kepala penjara. Dan suatu hal yang luar biasa, ketika seseorang itu melakukan tanggung jawabnya dengan benar dan dia tetap takut akan Tuhan. Ketika itu Raja Fir'aun mimpi, tidak ada yang bisa nerjemahkan. Akhirnya juru roti ingat. Singkat cerita, Yusuf ini dibawalah menghadap ke Fir'aun. Dan apa yang terjadi? Fir'aun senang, ya. Akhirnya dia dijadikan
kepala, orang kedua di Mesir. Bapak Ibu sekalian, itulah Yusuf. Yusuf yang tidak kompromi dengan dosa, Yusuf yang tetap takut sama Tuhan, dan berkat-berkat itu seperti bergulir walaupun dia juga mengalami didikan-didikan dari Tuhan. Banyak hal yang bisa memungkinkan si Yusuf ini kompromi Bapak Ibu, dan imannya bisa goyah. Yang pertama, ketika dia diajak mesum oleh istri Potifar ini, dia akan lakukan itu. Itu kompromi-kompromi yang bisa dilakukan walaupun si Yusuf tidak lakukan itu. Supaya apa? Dia berpikir, hidupku dulunya sudah tidak enak, saya sudah ditinggalkan sama saudara-saudaranya. Sekarang dia sudah mendapat kepercayaan dari Potifar. Apalagi dia disenangi sama istri Potifar. Kalau menurut gaya dunia, itu yang dia akan lakukan, dia akan kompromi dengan istri Potifar. Tapi dia tidak lakukan itu. Kompromi yang kedua Bapak Ibu sekalian, dia bisa memanipulasi juru minum raja ini ketika dia sudah menjabat orang kedua di Mesir. Betul tidak? Dia bisa dendam sama yang namanya juru roti ini. Kau kurang ajar, sudah saya terjemahkan, dia sudah keluar dari penjara, saya kok dilupakan. Nah, sekarang saya punya kuasa, saya sendiri akan memanipulasi kamu. Itu bisa saja Bapak Ibu sekalian, tapi dia tidak lakukan. Ya. Yang ketiga, ketika dia dikhianati sama saudara-saudaranya, ketika saudaranya datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan, ya, dia ketemu. Bisa enggak dia punya dendam sama yang namanya siapa itu? Saudara-saudaranya ini. Bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi dia tidak menaruh dendam, dia tidak menaruh kepahitan sama saudara-saudara ini. Dia tetap takut akan Tuhan. Ya. Keempat, ya, kompromi yang keempat. Dan dia bisa bertoleransi, ya. Dia bisa memberontak kepada Firaun ketika dia diberi kekuasaan lebih oleh Firaun untuk menjadi orang kedua di Mesir. Betul enggak? Kuasanya besar Bapak Ibu sekalian. Dia bisa manfaatkan kekuasaan itu untuk apa? Untuk dia meraih kekuasaan di Mesir itu Bapak Ibu. Tapi dia tidak lakukan. Dia tetap orang nomor 2 di Mesir Bapak Ibu sekalian. Itulah Bapak Ibu sekalian, banyak kompromi-kompromi yang bisa dilakukan seorang Yusuf ketika dia mengalami pandemi, ketika dia mengalami masa sukar. Tapi dia tidak lakukan Bapak Ibu sekalian. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sama, kita anak-anak Tuhan, yakin dan percaya. Ketika kita mengalami masa pandemi ini dan kita tidak kompromi dengan dosa, Tuhan akan terus menuntun kita. Roh Kudus yang akan membawa kita kemana kita harus pergi. Dan yakin dan percaya ada hal yang luar biasa. Kita tahu semua bahwa akhir dari cerita dari Yusuf ini adalah hal yang luar biasa yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, dari kisah Yusuf yang bertemu saudaranya ketika dia datang, saudaranya datang untuk membeli, dia tahu Yusuf tahu bahwa ini saudara-saudaranya, tapi saudara-saudara tidak tahu itu Yusuf. Ya. Saya sedang tidak membicarakan yang pertama, karena yang pertama akhirnya saudara-saudara ini pulang lagi ya. Ya. Tapi saya ingin membicarakan pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya yang kedua. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Terus apa yang kita pelajari dari ketika Yusuf bertemu keluarganya yang kedua, ketika Yusuf mengaku bahwa akulah Yusuf. Apa yang terjadi? Dan ini kunci kemana kita harus mengalahkan pandemi ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama adalah tetap mengasihi seperti Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Ya, mari kita baca ya Kejadian 45 ayat 2 sampai 5 dikatakan seperti ini. Ya, saya baca ya Bapak Ibu sekalian ya. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Ayat 2 ini ya, 45 ayat 2. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf,
masih hidupkah Bapak? Dia menanyakan papahnya. Ya. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Saudara, orang yang tidak mengasihi, orang yang punya dendam, orang yang punya kepahitan, tidak mungkin walaupun itu saudaranya diminta untuk dekat-dekat. Lek iso ado, lek iso minggato gitu ya dalam bahasa kasarnya ya. Ini maaf Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jok ketemu aku, sudah sana kamu mengalami kesulitan ya urusan sendiri kan gitu. Tapi seorang Yusuf yang luar biasa, dia katakan di ayat ini dikatakan ini, marilah dekat-dekat. Artinya apa? Dia mengasihi, dia tidak menaruh dendam, dia tidak kepahitan kepada saudara-saudaranya Bapak Ibu sekalian. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Hal yang luar biasa yang terjadi ketika Yusuf mengalami hal-hal di mana dia itu ketemu yang kedua kali membawa Benyamin pada waktu itu ya. Adiknya yang paling kecil, adiknya Yusuf satu ibu dengan dia. Dia katakan itu, dia sudah tidak bisa menahan. Iki loh aku Yusuf. Tapi yang luar biasa dari sikap Yusuf, dia tidak menaruh dendam, dia tidak menaruh kepahitan, dia tidak menaruh kemarahan kepada kakak-kakaknya. Ya dia tidak juga menutupi loh Bapak Ibu sekalian. Dia katakan iki loh aku sing mbok dol nyang ngene Mesir. Tapi dia katakan dekat-dekatlah sama aku. Bapak Ibu sekalian, hal pertama yang kita harus lakukan ketika kita ini untuk mengalahkan pandemi, jangan punya kepahitan Bapak Ibu sama yang lainnya. Rekonsiliasi sama mereka Bapak Ibu sekalian. Seperti Tuhan itu, saya sering katakan gini Bapak Ibu sekalian. Ini minta tolong Pak Bagus ya. Enggak, minta tolong Pak Bagus ke sini sebentar. Tuhan sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Ini maaf, seperti seumpamanya saya Tuhan, Pak Bagus, saya kepengen memberkati Pak Bagus. Tuhan itu kepengen memberkati Pak Bagus ini secara berhadap-hadapan, bertatap muka Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita punya kemarahan, ada benteng yang membatasi Tuhan dengan Pak Bagus. Ketika Tuhan ketika punya kepahitan, ada benteng lagi. Ketika ada kemarahan, ada benteng lagi. Semakin jauh Bapak Ibu sekalian. Sampai terus sampai benteng itu menghalangi berkat. Bisa tidak diberkati? Tetap diberkati Bapak Ibu sekalian. Tapi apa? Berkat itu tercurah tidak langsung. Jadi ada hambatan-hambatan. Dan Tuhan sendiri kepengennya Bapak Ibu sekalian, ya, kepengennya dia mencurahkan, namanya dicurahkan itu disuntek blek Bapak Ibu sekalian, untuk memberkati kita semua. Tidak ada yang menghalang-halangi Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan tidak suka orang ketika diberkati, dia masih punya kepahitan. Terima kasih Pak Bagus ya. Ya. Tuhan tidak senang Bapak Ibu. Jadi Tuhan senang ketika kita punya karakter seperti Kristus dulu, baru dia memberkati dengan luar biasa. Bisa bayangin Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita diberkati tapi masih punya kepahitan sama orang lain, punya kemarahan sama orang lain, jadinya apa? Kita sombong Bapak Ibu sekalian. Ya. Kedua Bapak Ibu sekalian, ya. Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Ya. Yusuf punya iman kepada Tuhan. Yusuf percaya kesusahan dan tantangan yang ia hadapi adalah rancangan dan seizin Tuhan. Ya. Jadi
Di ayat 45 sampai 5 sampai 8 dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Dia berespon dengan benar Bapak Ibu. Dia katakan, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Artinya menyuruh saudara-saudari dikatakan seperti itu. Tapi Allah lah yang menyuruh aku ke sini. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Jadi ketika dia mengalami masalah, dia mengalami pandemi ini, dan itu sikap yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pandemi ini Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Dia berespon benar. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan saudaranya. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Tapi dia berpegang teguh bahwa segala sesuatu itu rancangan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian. Pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita sekarang pada masa di mana kita sekarang akan mengalami vaksinasi. Pencegahan. Tapi kita harus tahu juga, masa pandemi ini selesainya kapan itu tidak tahu. Ekonomi ini bisa bangkit itu sampai kapan saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Pada waktu kami ke Bali kemarin, ya, ketika kami kena COVID-19 ini, saya tanya sama hotel yang kami tinggali, okupansinya mereka ini, okupansi itu artinya hunian, ya, itu cuma 20% Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau kita ke kafenya, kita minta air putih, kita bisa minta langsung minum ya Bapak Ibu. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita harus beli. Betapa hebatnya air putih aja kita sudah harus beli loh Bapak Ibu sekalian di sana. Ya. Biasanya kita dari kamar berapa dikasih gratis Bapak Ibu. Tapi ketika kita di kafenya dia kita minta air putih ketika kita sudah breakfast, kita sudah makan pagi. Mereka tidak kasih Bapak Ibu sekalian. Ada keterbatasan-keterbatasan. Tapi Yusuf yang luar biasa, ya, sekali lagi dia tidak menjadikan masa sukarnya ini sebagai hal yang mengecewakan. Dia tetap berespon benar bahwa ini adalah rancangan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, karena iman kepada Yusuf, ya, karena iman kepada Tuhan, Yusuf menjadi berkat bagi saudara yang lainnya. Mari Kejadian 45 ayat 45 ayat 9 sampai 11 dikatakan seperti ini, ya. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Ya, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yusuf yang katakan bahwa di ayat ini, di sana dia katakan pulango, bilang sama papa untuk kembali ke sini. Nanti aku akan menyediakan tempat, gampangannya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Di namanya daerah namanya Gosyen. Ya, setelah itu aku akan memelihara engkau. Yang dipelihara loh Bapak Ibu, bukan papa, mamahnya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang lain, bukan. Bukan itu aja. Tapi seluruh orang yang mengikuti dia, bahkan ternak-ternaknya, bahkan yang ngingoni ternaknya, ya, yang jadi penggembalanya, juga ikut disuruh dikasih tempat. Jadi ketika dia punya masalah dan dia mendapatkan berkat karena dia dikuasai oleh Firaun untuk menjadi orang kedua di Mesir. Dan ketika dia mendapatkan berkat itu, dia bisa berbagi kepada yang lainnya. Saya minta untuk singer
Mari Pak, ya. Saudara-saudara sekalian, ada 3 hal. Ketika seperti Yusuf yang fokus akan Tuhan, ketika mengalami masa-masa yang sukar, ketika ia mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya dia, ketika dia mengalami pandemi, seperti juga kita sekarang mengalami pandemi itu, ada 3 kunci yang harus kita lakukan. Yang pertama, perintah Tuhan adalah supaya kita tetap mengasihi. Perintah yang kedua, yaitu kita tetap berespon yang benar terhadap pandemi ini. Ketika kita berespon yang benar, yang percaya, Tuhan akan menuntun kita juga kepada kebenaran. Saudara, yang ketiga yang kita tidak boleh tinggalkan, kita tetap harus menjadi berkat bagi yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri sharing firman hari ini, hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya tidak bisa keliling untuk cari barang, ketika ekonomi saya mulai tersedat-sedat, ketika omset saya tinggal 25%, saya tahu saatnya ini saya harus kuatkan hati saya kepada Tuhan. Saya harus terus berpegang kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Ketika saya berharap kepada manusia, kepada keadaan, saya tahu ini pasti mengecewakan. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Ketika saya mulai belajar untuk respon yang benar kepada Tuhan, Tuhan kasih berkat-berkat yang luar biasa sama saya. Omset saya memang 25%, Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhanku Tuhan yang ajaib. Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan berikan kecukupan. Bahkan Tuhan berikan kelebihan kepada saya dari omset yang 25% ini, Bapak Ibu sekalian. Dia beri keuntungan yang sama dengan 100% itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya bisa survive. Saya bisa bertahan. Begitu juga saya juga bisa berbagi berkat bagi yang lainnya. Saya belajar untuk saya juga berbagi kepada pegawai-pegawai saya. Saya tidak putuskan mereka untuk saya berhentikan. Saya bisa saja berhentikan mereka, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya pertahankan mereka. Saya katakan kepada istri saya, kita harus pertahankan mereka. Mereka sudah ikut kita sudah hampir 5 tahun lebih. Kalau masa pandemi ini mereka tetap, kita putus kemana mereka harus punya pekerjaan. Mereka, bagaimana mereka menghidupi keluarga mereka. Saya juga masih mempertahankan, saya tetap harus ada satu panti asuhan yang saya tetap harus lakukan. Saya harus setiap bulan untuk saya kasih mereka. Bukan itu aja, juga yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tuhan juga tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Tuhan kasih sesuatu hal yang luar biasa. Saya didik anak perempuan saya, asalnya kami punya pegawai cuma 10. Tapi setelah Idul Fitri, kami tambahi jadi 30, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita tetap bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan, yakin dan percaya, ada kuasa, ada mujizat yang luar biasa. Mari, saya ajak Bapak Ibu sekalian,
Jangan kalah Bapak Ibu sekalian. Jangan menyerah. Kita tidak boleh kalah oleh kuasa-kuasa kegelapan seperti COVID-19 ini. Kita harus menang. Di dalam Tuhan tidak ada yang kekalahan. Di dalam Tuhan kita dijadikan kepala bukan ekor. Mari, saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa Tuhan adalah perisai hidup kita. Engkaulah perisaiku. Mari Bapak Ibu sekalian, katakan dengan kesungguhan hati. Katakan dengan iman. Badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berjalan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, hari ini saudaraku, kita belajar dari seorang Yusuf. Seorang Yusuf yang tetap tegar di masa yang sukar. Seorang Yusuf yang never give up. Dia terus berjalan. Dia terus takut akan Tuhan. Dia terus menguatkan hatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dia terus tidak kompromi dengan dosa. Ada 3 kunci Bapak Ibu sekalian yang dilakukan Yusuf, yang kita harus tiru di masa-masa pandemi ini. Dia terus mengasihi. Dia terus berespon benar terhadap keadaan. Dan dia terus menjadi berkat bagi yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu kesusahan Bapak Ibu satu persatu. Mungkin ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang keuangan, ada yang di keluarga, ada yang hubungan suami istri, ataupun ada yang lainnya, hubungan saudara atau yang lainnya. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat tangan saudara sekalian. Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bilang terima kasih Tuhan. Buat berkat-Mu, buat apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami belajar dari seorang Yusuf Tuhan. Kekasih-Mu Tuhan, anak-Mu Tuhan, di mana dia tetap mengasihi, di mana dia tidak kepahitan, tidak marah Tuhan. Begitu juga Tuhan, dia tetap berespon benar terhadap keadaan dan terhadap Engkau ya Tuhan. Dan dia tetap menjadi berkat bagi yang lainnya. Kami mau Tuhan, seperti yang dilakukan Yusuf itu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya. Seperti juga Yusuf, ending dari Yusuf adalah kebahagiaan.
Dan kami yakin dan percaya ketika kami tetap bersama-sama dengan Engkau Tuhan, ada jalan keluar Tuhan. Ada hal-hal yang khusus, mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau berkati jemaat yang ada, Kau berkati kami semuanya Tuhan. Kau berkati yang bersama-sama dengan kami yang sekarang ini berada Tuhan. Kau berkati Om Denny dan Tante Tuhan. Kau berkati Robert dan Kau berkati semua jemaat-jemaat dan juga Kau berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia akan sanggup menolong apapun masa yang kita hadapi. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita tetap kuat, kita tetap tegar, kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Doakan Bapak Gembala sedang mengadakan pelayanan di Jawa Barat. Tuhan menyertai pelayanan Bapak Gembala dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua jemaat GPD TBRS Pare. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian mengatakan, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Haleluya, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan. Engkau meneguhkan kami, Engkau menopang kehidupan kami, Engkau menolong hidup kami ya Tuhan. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus
memberikan dan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita saat kita menghadapi segala situasi dan kondisi. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat ada dalam kehidupan kami, memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Alex Franz yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Memberkati kami semua segenap jemaat GBD Tiberias Pare dalam setiap pekerjaan usaha, dalam setiap rencana, dalam perjalanan kehidupannya, dalam setiap masa depan, keluarga, kesehatan ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, angkatlah kedua tanganmu. Bersama-sama kita pulang membawa berkat damai sejahtera dan rahmat kasih karunia daripada Allah Bapa, pengampunan kasih sayang yang luar biasa daripada Kristus Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan sukacita, tuntunan, bimbingan, kekuatan dan penghiburan. Mulai sekarang, esok sampai kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita dan tetap didapati pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, membawa pulang segala berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.